dari mungkin saya kalau bicara tentang musik rohani yang saya amati, ada kalau di era 80-an lebih lama lagi 70-80, fokusnya lebih ke arah buat sermon ya, buat ibadah, buat kebaktian, buat misa gitu. Di akhir 80-an, tepatnya kurang lebih 89-90 itu muncul satu kayak kegerakan satu musik lagi, namanya kalau ini dibilang Christian Contemporary Music, ya, musik kontemporer Kristen atau seperti itu. Di era terus kemudian bergerak lagi, berkembang sampai sekitar tahun 2000, masuk tahun 2000 ke atas, ada istilah yang lebih populer lagi dibilang, kalau dulu dibilang musik rohani Kristen atau musik rohani, jadi berevolusi menjadi namanya musik gospel. Musik gospel. Memang kalau di luar negeri itu genre ya, jenis warna musik, tapi di Indonesia menjadi namanya musik gospel. Dan ya paling tidak sekitar 7 tahun terakhir, 6-7 tahun terakhir makin ya musik gospel. Dan fenomenanya juga berubah. Kalau di tahun 80, akhir 80 ke bawah itu hanya buat ibadah saja di dalam gereja atau buat cara-cara Natal Paskah saja. Ya. Tapi setelah itu lebih bisa untuk di luar acara itu ada namanya praise and worship. Ya, praise and worship terus berkembang gitu, sampai sekarang masih ada juga. Di tahun 2000-an, awal 2000-an mulai muncul yang namanya concert music, Christian concert, karena ada festival of praise, ada itu bukan praise and worship, semua memang mereka bernyanyi konser sama seperti ini. Musik-musik yang lain gitu ya, it's a concert, a real concert, bukan praise and worship, tidak ada altar call. Dan terus berkembang sampai sekarang. Nah, itu kurang lebih buat kita masuk ke sebelumnya syair lagu-lagu rohani gitu ya, lagu-lagu sermon, lagu-lagu buat kebaktian, isinya semuanya. Jadi kalau dibilang pujian dan penyembahan, praise and worship sudah ada. Di lagu-lagu himne sudah ada, semuanya isinya praise and worship, pujian dan penyembahan. Ya. Isinya himne itu fokusnya sentralnya semua atas, misalnya emosi. Jadi kebiasaan-kebiasaannya kalau di gereja dia, ya, di situ boleh loncat-loncat, mau apa gitu ya. Itu praise and worship. Ya. Dan lirik-liriknya sangat menggugah emosional, ya. Itu buat liriknya pun kalau dilihat ada namanya dibilang personal devotion. Jadi bukan himne dalam arti pujian dan penyembahan, tapi personal devotion. Ini yang sering sekali disalahartikan. Kenapa? Itu adalah lagu ini pribadinya dia, dari pengalaman pribadinya dia. Lirik-liriknya. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini banyak yang memang dari pengalaman pribadinya dia dan dia ungkapkan, dan tujuannya bukan untuk buat ibadah, karena memang itu personal devotions, kayak pengakuannya dia, kesaksiannya dia gitu ya, terhadap satu kejadian yang menimpa dirinya. Tapi sering dipakai buat ibadah. Jadi nggak tahu lagi konteks lagunya apa. Yang lagu-lagu sekarang enak sih, iramanya enak, musiknya enak apa, tapi mereka tidak tahu. Yang paling contoh ini ya, Allah bangkit bersorak, ya. Di beberapa gereja itu dijadikan lagu Paskah, karena kebangkitan Kristus. Padahal konteksnya tidak ada hubungannya dengan itu. Kalau dibaca ya Alkitabnya, konteksnya adalah pada saat itu dibayangkan bahwa Tuhan Allah itu seperti raja, kalau dulu sudah bangkit, semua harus bersorak gitu. Ya, dia kalau udah berdiri dari tahtanya, dia berjalan, itu konteksnya benar-benar bangkit itu, bukan kebangkitan Kristus. Tidak ada hubungannya. Tapi beberapa orang liriknya dia terima aja, langsung ada bangkitnya nih, dijadiin.
Ada lagi kalau misalnya gini, lagunya Bobby One Way, Satu Mutiara Buku. Kau selalu hadir saat sampai mutiara izinkan orang gini, karena dilihat rambut putih, ini kejadian soalnya pada satu acara ulang tahun 75 tahun seorang ibu, seorang kakaknya langsung ada seorang kita nyanyiin lagu itu dong. Nah kadang-kadang berdua kan memutih rambutnya. Saya bilang jangan dinyanyikan lagu itu. Saya bilang jangan, kenapa? Ini acara ulang tahun. Kenapa kak? Nih saya nyanyikan ya. Saat sampai memutih rambutku, kau izinkan aku menunggu syaku. Gitu. Itu personal devotion dari pencipta lagunya, dan itu dinyanyikan memang dalam konteks dia mengucap syukur. Saya nggak tahu Bobby One Way, Bobby Fame-nya terinspirasi kenapa. Makanya lagu itu tidak lebih tidak sepopuler lagu-lagu yang lain. Tapi itu salah satu lagu dengan nada yang saya bilang itu lagu klasik buat angkatannya dia. Gitu. Karena pada saat itu dinyanyikan, pada saat overtone-nya, waduh, pengalaman kami. Jadi lirik ada terjadi mungkin saya lihat lirik-lirik ke dekade 2000 ke atas itu semuanya maunya yang direct. Gitu ya. Mungkin seperti kalau anak sekarang disuruh baca puisi malas gitu. Deklamasi juga ada sedang beberapa gitu, tidak sepopuler dulu gitu ya. Kalau baca puisi. Sama juga dengan misalnya lagu rohani. Kalau kata-kata mungkin ada gini. Selain kau tiada yang lain, ada padaku bumi. Itu tahun 84. Sekalipun dari ya. Habis gunung batu. Karena nggak mau udah gunung batu deh. Nggak mau ini. Maunya yang direct. Misalnya lagu kau yang terindah, kau yang teris. Jadi seperti itu. Nggak mau yang berat-berat, novel, cerpen. Jadi mereka nggak mau. Maunya pasti sinetron. Gitu. Itu kebiasaan. Jadi yang langsung tenang aja. Fenomena tersebut di lagu-lagu rohani terjadi, gitu ya. Pokoknya kalau bisa lagunya langsung berkata-kata kepada saya. That's it. Sedangkal itu kata-kata sedangkal tanda kutip ya, yang itu yang mau diterima dan dianggap pasar mau terima. Kalau udah bicara pasar urusan lain lagi. Tapi ini fenomena lirik, ya. Dan saya ini CD baru, tapi ini saya lagi kebetulan diserahkan oleh mereka. Saya disuruh ngamatin. Ini ada grup namanya Filia, terbentuk tahun 83. Mungkin ini di Indonesia yang saya trace, termasuk setelah Yeriko, dia yang tertua di Indonesia. Mungkin ada yang lain tapi saya nggak tahu. Ya, mungkin ada Nexteo, ada Mas Naik, tapi mereka dari sekuler. Kalau ini memang baru, ya, lagu-lagu mereka. Mungkin waktu itu secara komersial mereka gini, tapi kalau anda dengan lagu Today I will my head in Today, itu lagu Today itu orang sangka penciptanya dari luar negeri, itu orang Indonesia, bukan orang Inggris, bukan orang Belanda, bukan orang Amerika, orang Indonesia, ya, dan dinyanyikan oleh grup ini, ya, tahun 84. Ya, terus ada lagi selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga di mereka. Ya, nah ini waktu saya relatif kecil juga saya mendengarkan lagu ini. Gitu, oh ya, secara komersial mereka nggak ini, tapi lirik-liriknya stay sekarang, buahnya ada. Ya,